Halo semua, selamat datang. Kita sudah ada 14 partisipan. Thank you udah yang join. Eh, kita sambil mulai ya, sambil menunggu teman-teman lainnya. Oke, pada kali ini kita akan membahas mengenai dari kering hingga banjir order, strategi Roblox developer memikat pelanggan. Nah, mengapa sih kita harus membahas strategi untuk membuat pemain kita atau developer kita tertarik dengan apa yang mereka minta gitu. Nah, apa sebelumnya pernah nggak kalian kepikiran eh, mengapa sih konten promosi itu penting? Mengapa kita harus repot-repot buat konten promosi segala? Mau siapin video dan konten untuk diupload. Lalu apa hubungannya dengan Roblox dan orderan? Nah, teman-teman, hari ini bakal ngebahas sesuai yang judul yang kita bahas hari ini yaitu dari kering hingga banjir order. Sebelum itu saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vincent dari kampus ITBSS. Saya sedang menempuh jurusan bisnis digital. Saya adalah animator dari Blocks Art Studio. Jadi kali ini saya menjadi perwakilan pembicara dari Blocks Art Studio. Nah, jadi saya ditemani oleh Bagas. Silakan Bagas untuk perkenalkan diri. Ya, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Bagas atau biasa dikenal di Roblox itu sebagai Paman Arthur ya. Saya di sini akan membantu Mas Vincent pada siang hari ini untuk membawakan materi tentang dari kering hingga banjir order ya. Oke. Oke, thank you. Salam hangatnya dari Bagas. Jadi perkenalan singkat dari Bagas ini, Bagas ini adalah dikenal sebagai Very Ugly. Beliau itu mempunyai followers di Twitter itu sebesar 700 followers lebih. Nah, jadi Very Ugly pastinya sudah kenal dengan dunia Roblox developer. Nah, me- pada kali ini kami akan mengajari teman-teman bagaimana sih strategi promosi yang bisa menarik perhatian dari developer atau pemain yang kita ingin ini ingin statik gitu. Baik, kita ke next slide. Nah, strategi. Mengapa strategi? Ketika kita terjun di dunia bisnis Roblox, kita butuh strategi untuk mencapai tujuan kita. Ibaratkan kayak kalian lagi belajar MTK pas sebelum ulangan harian MTK pada besok harinya. Nah, pastinya kalian belajar dong, belajar MTK, terus hafal rumus, dituliskan list-list rumusnya perlu dihafal, terus coba soalnya ulang, dan pas sampai akhirnya tuh kayak panjang gitu kan rumusnya. Jadi biar kalian siap gitu untuk mengisi jawaban MTK, soal ulangan MTK besoknya. Nah, bahkan tentara ya guys, itu pasti perlu strategi untuk mereka itu sebelum perang itu ada strategi kayak menyusun rencana, mereka bakal meeting, oh bagaimana nih kita menghadapi musuh kita kali ini. Terus ada persiapan mereka secara matang dari alat senjata mereka, eh, dari helm mereka, seragam, dan sebagainya. Nah, itu sebabnya kita butuh strategi. Baik, next. Nah, di Roblox ini kita punya banyak game ya teman-teman. Jadi dari eh, masing-masing developer itu mereka punya strategi dan entah mereka buat strategi dari game mereka atau strategi coding, mereka belajarnya coding, belajar eh, membangun jadi arsitektur dan cara mereka menarik pelanggan mereka masing-masing. Nah, bayangkan setiap hari di Roblox ini ada ribuan game yang diupload setiap harinya. Nah, kalau misalnya kita cuma upload satu game, terus kita mau kalahin developer-developer lainnya yang mengupload game yang berkualitas, yang bahkan sampai puluhan game yang banyak gitu kan. Nah, setiap game yang ramai, terus saling bersaing, itu gimana sih cara kita menyaingi mereka? Nah, bahkan kalau
game kalian sekeren, sekreatif mungkin. Gimana sih cara kalian biar game kalian tuh tidak tenggelam? Jadi di antara game banyak pilihannya game, kalian tuh ada kayak eh, ada bagian yang menonjol dari game kalian. Jadi itu kayak pemain sering balik ke game kalian gitu. Terus kalau misalnya untuk developer aset, bagaimana sih cara kalian meng- mendapatkan klien yang loyalitas dengan aset kalian? Jadi mereka ingin pesan lagi gitu. Nah, gimana sih cara kita menarik perhatian pemain untuk mulai apa ya untuk memainkan game kita? Kemudian untuk yang developer aset, bagaimana sih cara kita membuat developer berniat untuk memberi aset kita sampai mengeluarkan Robux untuk produk-produk kita. Baik, next. Nah, tujuan seminar kita kali ini ada 3 poin. Yang pertama itu ada memahami kerangka kerja perencanaan digital marketing. Jadi itu strategi kita dalam untuk memasuki dunia Roblox. Kemudian yang kedua itu cari tahu cara dapat cuan dan kebanggaan komunitas. Jadi cuan ini termasuk Robux atau bahkan bisa jadi kalian dapat US dollar gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah membangun strategi untuk meningkatkan komisi dan mempertahankan loyalitas klien atau pemain. Baik nih. Nah, mengapa digital marketing? Jadi teman-teman boleh eh, jawab ini pertanyaan ini di kolom chat atau boleh angkat tangan untuk jawab dengan mic. Jadi saya tunggu 3 menit ya teman-teman. Mungkin yang mau datang ke seminar ini kayak eh, bingung ya. eh, Kenapa sih ada harus promosi gitu kan? Nah, coba kalian teman-teman searching bentar apa sih digital marketing? Nah, mengapa digital marketing itu penting? Tadi this untuk menambah jangkauan audience player base. Nah, betul. Kita keep dulu teman-teman lainnya. Izin menjawab boleh? Boleh silakan. Mana Ini Navatas? pertanyaannya mengapa digital marketing? Karena saat ini kan kita tinggal atau hidup di era yang semuanya serba teknologi ya. Jadi Ya. kemungkinan ya, kalau menurut saya pribadi, kenapa kita harus pakai digital marketing? Karena orang-orang sekarang apa-apa nyari sesuatu pasti di online. Apa-apa nyari hiburan di online, nyari baju di online, nyari apa namanya, nyari jasa seperti jasa builder atau scripter di Roblox juga lewatnya online gitu. Jadi menurut saya kenapa digital marketing karena kita hidup di era yang semuanya serba digital gitu, Mas. Oke, jawabannya bagus, Bang Navatas. Thank you. Hmm, Kita sambil tunggu jawaban teman-teman lainnya di iMac Norman untuk memboost sales pada game. Dari Sasa, pemasaran produk atau layanan melalui media digital dan internet. Oke, jadi dari empat jawaban, jawaban teman-teman itu udah bagus. Baik, next slide. Nah, jadi seperti yang teman-teman sampaikan itu, digital marketing itu adalah strategi kita untuk menambah jangkauan base dari audiens, kemudian memboost sales kita, penjualan kita. Jadi ada di game maupun di aset game itu bakal ada yang ngeboost gitu. Kita mengalami penambahan penjualan di aset game atau bahkan menambahkan atau meningkatkan pemain kita. Kemudian seperti yang Bang Navaras katakan, kita hidup di zaman yang serba digital. Apa yang kita pesan di online shop,
kita menyari sesuatu itu serba online sekarang. Kita cari hiburan, hiburan di YouTube, di TikTok. Kemudian jasa scripter dan reader itu di online juga. Nah, itu makanya itu digital marketing itu adalah strategi yang penting untuk kita kuasai. Right, next. Nah, yang pertama kita akan membahas tiga kerangka pertama di digital marketing. Yaitu pertama itu tahu promosi. Nah, jadi promosi ini adalah cara kita memberitahu, oh, kita ada game ini loh. Game ini tuh bagus dan kreatif. Istilahnya tuh kayak si pemain tahu, orang yang belum tahu itu jadi tahu gitu. Kemudian untuk yang developer kayak pengen min pesan aset itu mereka tahu, oh, kita punya building skill yang bagus. Jadi patut untuk dipekerjakan gitu. Nah, yang pertama itu adalah sebar rumor di medsos. Untuk game developer biasanya buat video TikTok singkat untuk nunjukin bagian seru di game kalian. Jadi kalian mengupload eh, bagian yang seru di game kalian, kalian direkam, terus upload di TikTok. Kemudian untuk yang developer aset, upload karya kalian di TikTok eh, sama seperti yang game developer, cuman cara kalian membuat aset kalian gitu, entah video ataupun foto karya yang sudah selesai. Kemudian yang cara kedua itu adalah collab button. Untuk game developer bisa ngajak YouTuber atau TikTok ke Roblox untuk bermain game kalian. Jadi si YouTuber ini kan punya fanbase yang besar. Jadi kalian bisa ngajak mereka untuk untuk memainkan game kalian. Untuk developer aset collab dengan developer lain. Contohnya, saya kan animator. Terus kalau misalnya saya collab dengan Bang Bagas nih misalnya, yang punya skill builder. Nah, jadi kami bisa saling eh, menambah nilai gitu. Saling kayak, oh si Bagas nih punya skill building, bisa nunjukin mapnya gitu kan. Nah kalau saya bisa nunjukin skill animasi saya, oh animasi saya tuh kayak eh, bagus gitu. Ada kayak gaya yang eh, kayak sorry, kayak hmm, uh, kayak saya ulangi, mohon maaf. Jadi kayak kita kan si Bang Bagas ini punya eh, skill building yang bagus. Terus mapnya tuh bisa ditunjukin ke audiensnya. Kalau sedangkan saya itu animator yang bisa nunjukin hasil gaya animasi saya gitu. Oke, next. Nah, kemudian aksi. Aksi itu kayak eh, kita menunjukkan untuk mendorong game developer untuk membeli aset kita. Kalau misalnya kalau untuk game developer itu mendorong mendorong pemain untuk main game mereka. Nah, jadi kalau aksi ini ada dua caranya. Yang pertama itu showcase. Showcase itu adalah tunjukin karya kalian. Untuk game developer biasanya buat game test dan promosikan. Nah, buat game test, setelah kalian buat game test dan promosi, oh sekalian promosi di TikTok, oh ada game test ini loh yang bisa buat kalian jadi lebih kuat gitu. Kemudian juga bisa perlihatkan desain gamenya, buat pemain tertarik. Nah, desain gamenya itu kayak atmosfernya bagus, terus eh, oh ada NPC yang berdialog, terus ada cerita-cerita yang seru. Itu bisa kalian tunjukin. Jadi ada pemain yang bisa ada itu gerakan mendorong gitu dari ini mereka. Kemudian untuk developer aset, coba aset kalian dan tunjukin apa bisa dipakai. Nah, kalau misalnya beda nih, kalau misal mereka bangun rumah di misalnya mereka pakai software Blender.
Nah, pas mereka coba ekspor ke Roblox Studio, apakah itu bisa dipakai dan apakah itu bisa kayak buat gamenya nge-lag gak gitu. Jadi itu harus dicoba terlebih dahulu. Kalau misalnya eh, buildingnya kayak buat gamenya nge-lag sampai gamenya tidak optimal, nah jadi pastinya pemain bakal keluar gitu kan. Jadi kita tidak mau seperti itu. Yang kedua itu adalah testimoni. Untuk game developer bisa minta pendapat dari YouTuber atau TikToker yang sudah diajak main. Minta. Nah, kalau misalnya kalian udah ajak main sama YouTuber atau TikToker nih, kalian minta dong feedback sama mereka. Oh, gamenya bagus nggak? Ada saran gitu? Nah, kalau misalnya bagus, itu bisa kalian minta tolong. Oh, eh, Bang, boleh tolong promosikan game ini ke ke channel YouTube Abang. Nah, terus bisa taruh link di deskripsi. Pas mereka udah nonton, mereka, oh, game ini tertarik loh, kayak menarik banget. Ada game yang ada game yang kayak eh, mereka ada saling perang-perang gitu kan. Nah, jadi mereka bakal coba. Nah, pada akhirnya tuh kayak pemainnya tuh akhirnya bermain gitu. Kemudian untuk developer aset bisa minta tolong kasih review aset. Jadi misalnya setelah pembelinya udah beli, kalian jangan lupa minta review testimoni dari mereka. Jadi misalnya penjualnya ramah, baiknya bagus. Jadi kliennya tuh kayak yakin dengan aset kalian. Jadi klien-klien lainnya yang bakal datang bakal lihat di testimoninya dulu. Nah, oh, testimoni dari developer ini dia bilang eh, penjualnya ramah, terus baiknya bagus, terus harganya juga terjangkau. Nah, itu menjadi salah satu poin penting untuk teman-teman mendapatkan klien yang mendorong klien klien untuk membeli aset buat kalian gitu. Right, next. Untuk yang ketiga kita punya relasi. Relasi itu menjaga loyalitas kalian. Bagaimana sih cara kalian membuat hubungan jangka panjang antara pembeli dan penjual gitu. Jadi mereka bakal balik, misalnya si game developer itu kan pengennya pemainnya balik terus main game kan, main gamenya lagi. Terus untuk developer aset tuh eh, pengen beli, pengen si klien tuh beli asetnya lagi gitu. Untuk caranya ada dua juga. Yang pertama itu adalah konten baru secara berkala. Yang untuk game developer bisa update secara berkala, kayak ada update baru atau event baru yang membuat pemain pengen balik. Nah, cara cara yang pertama itu kan ada kayak update atau event baru. Nah, kalian bisa buat update sesering mungkin. Jadi misalnya ada game OB, kalian eh pengen buat game level baru, misalnya buat update level OB yang baru kayak jadi ada tambahan level baru gitu. Kemudian untuk developer aset itu bisa konsisten buat konten. Konsisten nunjukin aset dan collab dengan developer atau game apa aja. Jadi jangan stop buat konten dan terus buat konten terus menerus. Tunjukin aset kalian secara terus menerus. Jadi developer tahu gitu. Kalian oh mahirnya di bagian apa sih? Terus bisa beraset apa aja sih dengan style apa aja atau gaya apa aja gitu. Kemudian collab dengan developer atau game apa saja. Jadi kalian kan tadi sebelumnya kan ada kayak collab gitu ya. Nah, kalian bisa highlight itu tuh eh, kalian collab dengan siapa saja. Kemudian yang kedua itu adalah dengarkan masukan. Jadi seperti testimoni, untuk game developer itu minta pendapat tentang game dengan komunitas kalian. Jadi kalian sambil berinteraksi dengan player-player kalian. Gamenya seru gak? Ada fitur yang bisa dinamakan.
kitanya dapat ide, dapat hubungan komunitas juga. Jadi ada saling eh, hubungan mutualisme gitu. Untuk developer aset bisa minta masukan. Apa kalian puas? Ada permintaan klien lainnya. Jadi misalnya si permintaan klien ini ingin mereka ingin weddingnya bisa gayanya lebih futuristik atau gaya lainnya. Kemudian ada permintaan-permintaan klien yang lainnya juga mungkin bahkan saya belum pernah dengar. Cuma tuh mereka bakal tanya minta yang ini eh, kayak request minta sesuatu yang lebih gitu. Jadi tidak ada batasnya. Baik, next. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai SWOT analysis. Apa teman-teman tahu SWOT analysis itu apa? Nah, jadi saya akan berikan waktu 3 menit untuk teman-teman jawab. SWOT analysis tuh teman-teman pernah harusnya pernah belajar ya pas SD. Itu salah satu salah satu yang paling dasar sih untuk analisisnya. Cuman kita bakal flashback lagi. Dari Amartya Kesowo, SWOT itu strength, weakness, opportunity, dan threat. Betul-betul. Nah, ter- baik next. Dari Agustina untuk mencari tahu kelebihan, kekurangan, kesempatan, dan tantangan dari sebuah bisnis. Teknik perencanaan strategis. Oke, good. Jawaban teman-teman betul semua ya teman-teman. Jadi masih ingat dengan pelajaran SD. Baik, next slide. Nah, SWOT analisis seperti yang teman-teman bilang ada kayak kekuatan, kelemahan, terus ada kesempatan dan ancaman. Nah, itu adalah teknik-teknik perencanaan strategis untuk kita menganalisis eh, gimana sih cara kita berkembang di dunia bisnis Roblox ini. Nah, kita akan bahas persatu persatu. Jadi pertama itu ada strengths, itu adalah kekuatan. Nah, contoh simple untuk diri kita sendiri itu, oh aku jago banget loh main Mobile Legends. Atau bisa aja aku bisa gambar karakter anime dengan cepat. Kalau contoh untuk game Roblox, eh, game OB kita punya level yang nggak ada di game lain. Kemudian ada komunitas Discord game kita yang paling aktif. Kemudian untuk weakness itu kelemahan. Kelemahan itu adalah eh, apa yang menjadi bagian lemah dari bagian kita. Jadi misalnya contoh untuk buat diri sendiri, aku sering grogi kalau ngomong di depan umum. Atau aku kurang paham cara edit video. Lalu kemudian untuk buat game Roblox, mungkin grafis game kita masih standar banget, kayak biasa aja gitu. Atau mungkin butuh waktu lama untuk buat update game, karena codingnya ribet. Jadi eh, eh, kayak saya sepaham sih ini, kayak kalian buat game, terus ada scriptnya kayak ribet banget gitu kan. Jadi itu menjadi kelemahan kalian. Baik, next. Kemudian ada opportunities. Itu adalah kesempatan, itu faktor luar atau eksternal yang bisa mendorong kita lebih jauh gitu. Contoh buat diri sendiri itu adalah lomba cosplay. Ada lomba cosplay di kotaku. Jadi lomba cosplay ini dia kan dari luar ya. Jadi itu kesempatan kita untuk mengikuti lomba tersebut. Atau ada video tutorial gratis tentang cara panggang kue. Jadi teman-teman bisa cek video di YouTube kah. Nah, itu ada video gratis ngajarin bagaimana cara panggang kue. Kemudian contoh untuk buat game Roblox. Banyak YouTuber Roblox yang lagi nyari game seru nih buat di review. Nah, ini kesempatan bagi teman-teman dari sisi YouTuber ya, itu pengen nyari game seru untuk
untuk ngajak kolaborasi dengan YouTuber. Jadi mereka pengen nge-review gitu. Sambil kalian minta juga untuk eh, mencoba game kalian gitu. Kemudian yang kedua itu adalah Roblox. Roblox memiliki rilis fitur baru yang bisa bikin game kita makin canggih. Nah, jadi dari Roblox ini makin banyak fitur-fitur yang mereka update ya. Jadi misalnya seperti mungkin 2 tahun yang lalu itu kayak ada bendera. Kalau kalian ada ikut upacara bendera di Akri, itu ada bendera yang bergerak. Nah, itu salah satu contoh teknologi yang dirilis oleh Roblox. Kemudian ada threats. Itu ancaman dari luar yang nggak bisa kita kendalikan. Contoh buat diri kita sendiri, banyak pesaing lain yang skillnya lebih tinggi di e-sport. Nah, jadi di e-sport banyak eh, pemain-pemain yang lihai atau jago banget. Atau ada hacker yang bisa hack HP ku. Jadi hacker tuh pasti ada ya teman-teman. Ya kalian tahu lah belakangan ini ada berita phishing sampai hack HP kita dan sebagainya. Contoh buat game Roblox, ada game baru yang mirip banget sama game kita, tapi lebih bagus. Jadi misalnya ada game roleplay, terus ada game roleplay lainnya. Dia tuh kayak konsepnya sama, terus tuh mirip-mirip. Jadi mereka harus saling bersaing. Atau game Roblox yang ngubah kebijakan yang bikin player makin susah. Nah, bisa aja kebijakan Roblox itu tiba-tiba datang dan membuat kita eh, kewalahan gitu. Baik, next. Nah, sekarang kita masuk pada bagian kita memadukan strateginya. Jadi misalnya ada SO, dari SO itu kekuatan dan kesempatan. Kita bisa memadukan dua dari kekuatan dari kesempatan ini menjadi satu strategi yang baru. Jadi misalnya aku nggak jago ngedit nih. Ini kan dari kekuatan. Terus ada tren video shot di Roblox di TikTok. Nah, jadi hasilnya itu bikin video shot Roblox keren di TikTok. Nah, jadi kalian bisa mereferensikan dari tren TikTok itu, terus kalian punya kekuatan membuat eh, video shot kalian keren. Nah, jadi itu hasilnya itu buat video shots yang keren. Nah, dari strategi, kemudian ada di weakness dan threats. Jadi dari kelemahan dan ancaman itu bisa buat strategi menanggulanginya juga. Jadi kita bisa perbaiki biar nggak ancaman itu. Misalnya, eh, kurang dari skill pemasaran. Terus ancamannya itu persaingan ketat di Roblox. Nah, kita perbaiki tuh Mas ancaman kita dengan belajar tutorial dari YouTube dan kebanyakan kolaborasi dengan developer dan komunitas kita. Baik, selanjutnya untuk Bagas. Silakan Bagas. Oke, terima kasih Mas Winson. Tadi Mas Winson nih udah menjelaskan banget ya soal uh, tentang definisi dari digital marketing, mulai dari artinya apa hingga cara menanggulanginya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memulai semua itu? Nah, di sini saya akan menggunakan sistem SOSTEK. Nah, SOSTEK ini adalah model model perencanaan pemasaran untuk digital marketing. SOSTEK ini memiliki kepanjangan yaitu Situation, Objective, Strategy, Tactic, Action, dan Control. Nah, apa tuh? Nah, di sini ada, yang pertama ada situation. Nah, situasi kita pada saat ini adalah banyaknya Roblox developer di pasar menciptakan persaingan yang ketat untuk mendapatkan klien. Tidak hanya eh, banyaknya Roblox developer, tapi juga sekarang para pekerja kreatif di Roblox itu berkelahi dengan AI ya. Jadi kebanyakan beberapa game di Roblox itu sudah menggunakan teknologi AI dan tidak menggunakan jasa developer lagi. Nah, bagaimana sih cara kita menanggulangi masalah tersebut? Nah, di sini selanjutnya ada objektif kita nih. Nah, objektif kita di sini adalah untuk memikat eh, klien agar klien yang mencari dan mendekati kita secara proaktif.
karena kita sudah dikenal dan dipercaya sebagai ahli dalam bidangnya. Nah, kita di sini memiliki tujuan seperti yang tadi saya bilang tadi untuk memikat klien. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita akan melanjutkan ke bagian strategi ya. Nah, di strategi ini kita akan membangun kredibilitas dan visibilitas sebagai Roblox developer melalui personal branding yang kuat. Nah, di sini kalau saya sendiri memiliki personal branding yang ada, saya menggunakan platform Twitter dan TikTok. Di Twitter saya sering mengupload kreasi-kreasi saya seperti apabila saya selesai melakukan komisi dan saya biasanya sharing tuh di Twitter. Terus ada juga dulu saya buat Roblox Game Showcase ya. Jadi kayak hanya buat showcase. Game Showcase itu sebenarnya tidak ada gameplaynya, tapi itu saya buat dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa saya memiliki skill building yang kuat gitu. Jadinya saya menunjukkan kualitas saya kepada orang lain bahwa saya memiliki eh, skill building yang kuat dan eh, itu juga saya jadikan sebagai alasan untuk para calon klien untuk memilih jasa building saya gitu. Nah, di sini kalau misalkan nanti setelah seminar kalian bisa cek Twitter saya itu ada @uglybuilder dan TikToknya juga ada itu Ahmad Diagli ya. Nah, untuk selanjutnya nih, di sini ada taktik bagaimana cara kita mendefinisikan taktik tersebut. Yang pertama, kita perlu identifikasi keahlian diri kita, yaitu tentukan secara spesifik keahlian yang paling menonjol. Misalnya kita ahli dalam level design, building, scripting, UI designer, ataupun eh, graphic design ya. Nah, di sini ada contoh-contohnya. Nah, kalau saya itu fokusnya di building keahliannya. Nah, itu bisa dilihat ada gambar saya, building saya, dan di sebelah sini ada orang yang fokus kepada visual effect. Jadinya mempunyai keahlian khusus dalam visual effect. Nah, di sini juga ada animasi ya. Ini kalau di play, ya. Nah, ini salah satu keahlian yang bisa ditonjolkan juga. Kalau Anda jago animasi, bisa ditonjolkan untuk promosi diri Anda sendiri. Nah, di bawah sini juga ada graphic design ya. Ini dibuat oleh salah satu teman saya, Google. Kalau misalkan kalian mau ngecek Twitternya, dia buat graphic design bagus-bagus itu. Kalau misalkan kalian ingin pesan juga bisa tuh ke dia. Nah, selanjutnya taktik ini ada tidak hanya identifikasi keahlian diri sendiri, tapi ada yang kedua nih, membangun portofolio. Nah, di sini membangun portofolio tuh gimana sih? Yang pertama adalah memanfaatkan platform seperti Roblox Talent Hub, Roblox Deforum, Twitter, YouTube, dan TikTok untuk membuat portofolio. Nah, yang kedua, ketika membuat portofolio, prioritaskan screenshot yang berkualitas tinggi, video walkthrough yang menarik, dan render profesional dari proyek terbaik Anda. Visual berbicara lebih keras dari kata-kata. Perlu diingat itu, visual berbicara lebih keras daripada kata-kata. Nah, bagaimana saya membangun portofolio? Di Twitter saya sharing tentang semua hasil build saya. Nah, ini adalah beberapa contoh hasil dari build saya. Yang ini adalah komisi dari orang lain. Eh, Pemesannya ingin saya membuat background untuk main menu. Itu eh, jadinya itu fixed angle ya. Jadinya hanya terlihat seperti itu dan saya rasa itu sudah bagus karena lagi-lagi kita perlu memprioritaskan visual ya. Jadinya orang akan tertarik untuk melihat nih. Nah, yang kedua ini di bawah sini ada juga ini visual, ini juga salah satu komisi build dari seseorang untuk membuat game seperti Fish tapi bedanya itu nambang. Nah, nambangnya itu apa? Fosil. Tapi gamenya belum jadi sih sekarang. Nah, eh, satu lagi ini contoh visual di pojok kanan bawah itu adalah salah satu game showcase saya. Saya memprioritaskan visual banget kalau bikin game showcase. Kenapa? Karena ya itu yang seperti saya bilang tadi untuk menunjukkan bahwa
saya memiliki keahlian dalam bidang building. Selanjutnya, nah ada networking yang ketiga. Bergabung dan berinteraksi dalam komunitas di grup Discord, developer Roblox, forum, dan komunitas lainnya. Jangan hanya promosi di dalam komunitas tersebut, tapi berikan masukan, menjawab pertanyaan, dan membantu orang lain agar dapat mendapatkan respect dari member komunitas tersebut. Bagaimana caranya? Ketika ada salah satu member mungkin yang sharing tentang kreasinya mereka gitu. Kita sebagai member baru kita harus proaktif dalam eh, networking dan memberikan saran ya seperti yang saya bilang tadi. Kayak misalkan, oh Mas Winston nih bikin animasi keren banget, tapi mungkin perlu diimprove di bagian ini gitu. Jadi kita mengasih feedback kepada Mas Winston. Nah, Mas Winston akan eh, menerima feedback tersebut dan eh, akan jadi kita akan terus berkomunikasi dengan komunitas eh, dari grup tersebut gitu. Nah, kalau di saya di sini saya aktif di Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia dan Roblox Architect. Nah, untuk Roblox Architect ini adalah komunitas yang dikhususkan untuk Roblox Builder. Jadinya kalau misalkan teman-teman ada yang tertarik nih untuk menjadi builder juga ya sama kayak saya gitu, bisa dicoba join ke Roblox Architect ya. Itu mereka komunitasnya sangat baik dan sangat suportif. Jadinya kalau kalian masuk ke situ, wah, mantap. Mereka ngasih feedback tuh bagus-bagus dan tidak menjelekkan, tidak apa-apa gitu. Tidak kayak tidak kayak yang lain. Nah, untuk Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia ini sendiri adalah komunitas Roblox Indonesia paling besar ya. Nah, di bawah Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia ini ada beberapa eh, komunitas lainnya di bawah naungan Asosiasi Komunitas Roblox Indonesia atau AKRI ya. Nah, untuk developer itu ada Index. Terus untuk graphic designer ada Volumetric namanya. Oh, dan untuk animator ada Froxy. Tadi kalau misalkan teman-teman ada yang mau join eh Bagas atau Arthur, saya mau join dong. Bisa kontak saya aja ya nanti setelah Zoom meeting ini. Oke, selanjutnya di sini kita membuat testimoni. Nah, setelah proyek selesai, minta klien yang puas untuk memberikan testimoni tertulis, selalu tanggapi ulasan dan feedback dengan positif, baik yang baik maupun yang konstruktif. Nah, di sini saya screenshot salah satu hasil testimoni dari salah satu pemesan, yaitu Big Bad Bob 234. Saya meminta kepada beliau untuk menuliskan review tentang kinerja saya sebagai builder. Di sini beliau mengatakan bahwa I commission a map for a game I'm making and I like it a lot. Nah, it's polished and look great, feels good to walk around in. Good assets, good positioning of landmarks, points of interest, and I like the color palette. Nah, dari tulisan ini, dari review ini bisa dilihat dari berbagai macam orang lainnya. Jadinya seperti word of mouth, tapi bedanya ini ada buktinya gitu loh. Nah, ada juga yang secara personal. Kalau yang tadi itu secara publik, yang ini secara personal. Ini adalah eh, feedback dari salah satu pemesan saya ya. Dia mungkin nggak ahli dengan kata-kata, tapi eh, saya yakin dia suka sama hasil kinerja saya karena dia nulisnya begitu. Oke, selanjutnya nih. Konsistensi. Pastikan gaya komunikasi dan desain Anda memiliki konsisten di semua platform online, profil, portofolio, atau konten. Tetapkan jadwal untuk posting konten atau update portofolio secara teratur agar tetap relevan dan terlihat. Maksudnya gimana tuh? Kalian harus tetap upload. Bahkan kalau misalkan kalian ingin uh, menjadwalkan juga boleh, malah lebih bagus gitu. Nah, kalau saya sih nggak ada jadwalnya ya untuk upload ya. Saya suka-suka saya mau upload kapan gitu.
Kalau ada yang menurut saya yang bagus, ya saya upload gitu. Makanya saya mengedepankan banget visual itu berbicara lebih keras ya. Selanjutnya, nah tadi taktik udah selesai nih. Sekarang kita lanjut lagi ke action. Yang pertama, mulai untuk membuat kreasi. Nih, action pertama, mulai membuat kreasi. Dan yang kedua, pamerkan kreasi terbaik Anda di platform Roblox Thailand Hub, Twitter X, Twitter atau X, Roblox Reform, dan TikTok atau dan lain-lainnya. Ini saya setelah membuat kreasi ini saya upload ke Twitter. Nah, sebarkan yang ketiga, sebarkan konten Anda ke komunitas yang Anda ikuti. Nah, di sini saya share konten tersebut, sharing kreasi saya di grup Roblox Architect. Di sini saya menyebarkan itu supaya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, selanjutnya meminta feedback dari komunitas atau di kolom komentar. Di sini saya bisa dilihat di postingan ini an excavation site based on map best map for an upcoming fossil finding game. What are your opinion about it? Comment below. Saya di situ meminta saran. Saya memikat orang agar orang-orang tersebut komen dan saya bilang ini cukup bekerja karena komennya selalu belasan gitu. Walaupun komennya cuma beberapa, tapi itu dapat ngeboosting engagement dan postingan kita di Twitter atau TikTok gitu. Nah, ini merupakan salah satu contohnya nih dari postingan tersebut. Ada Prime. Beliau bilang, it looks amazing. Looking forward to see more about the game. Di situ saya meresponnya dengan positif juga. Saya akan memberikan kabarnya apabila gamenya sudah rilis. Jadi apabila ada komen maupun jelek maupun bagus, kalian tetap harus respon positif karena itu menyangkut image kalian di dunia online ya teman-teman. Nah, yang terakhir, pantau performa konten dan profil sesuaikan strategi berdasarkan data. Selain kalian membuat kreasi, kalian juga harus memantau bagaimana tweet atau postingan yang kalian upload di media sosial itu bagaimana eh, statistiknya, kayak berapa banyak views-nya, berapa banyak like-nya, dan berapa banyak komennya. Nah, eh, cara memantau performanya itu juga bisa dilihat ya kalau di Twitter itu ada yang tiga gambar bar ini bisa kalian klik. Ini adalah engagement ya. Jadinya di situ terlihat bahwa engagementnya ada 429 dari satu komen itu saja. Nah, untuk postingan Twitter saya yang ini tuh mendapat sekitar 1.500 engagement. Jadinya lumayan, lumayan naik dan dari komen ini saya bisa lihat bahwa hampir dari hampir setengahnya dari engagement postingan saya itu membuka kolom komentar untuk melihat bagaimana tanggapan orang lain tentang postingan saya yang ini. Nah, di sini bisa kelihatan nih, ada 429 orang, sekitar 429 orang yang buka kolom komentar. Nah, selanjutnya nih, kontrol yang terakhir. Lacak jumlah pesan atau email atau DM dari calon klien yang mendekati Anda secara langsung via Discord, Twitter, Talent Hub, atau TikTok. Nah, di sini saya ada contoh dari request DM saya ini. Ini ada lumayan banyak saya nggak buka karena rata-rata eh, nggak masuk akal ya request. Jadi ya sudah ini. Kalau misalkan kalian sudah lumayan terpercaya, ini akan masuk sendiri DM-nya. Jadi kalau misalkan kalian sudah sering upload gitu, sering pamer-pamer kayak sharing di komunitas seperti Roblox Architect atau salah satu lagi yang lupa saya mention ya, Hidden Developer. Hidden Dev itu sarangnya bagi klien apabila klien ingin mencari developer baru gitu. Itu saya lupa mention soal itu. Nah, di sini kita yang kedua pantau peningkatan jumlah follower di platform seperti Twitter, YouTube, dan TikTok. Nah, kalau saya sih nggak pakai YouTube ya, tapi kalau misalkan teman-teman pengen coba jalan ke ranah YouTube juga boleh, silakan.
kalau bisa sebanyak-banyaknya platform semuanya dijangkau gitu. Nah, di sini saya ada contoh penambahan statistik dari follower dan like postingan saya di Twitter dan ada statistik new follower di TikTok. Nah, selanjutnya pantau jumlah views, like, komentar dan share pada pada konten yang Anda bagikan. Seperti yang tadi yang saya bahas tentang postingan saya di Twitter itu dipantau secara berkala supaya kita tahu bahwa apakah apa tanggapan dari publik tentang konten-konten yang kita buat gitu. Yang terakhir, catat berapa kali Anda mendapatkan permintaan untuk berkolaborasi dalam sebuah proyek. Nah, catat ini sebenarnya terserah kalian ya, apabila kalian ingin mencatat apakah ada peningkatan atau tidak gitu. Kalau saya sendiri sih, saya eh, tidak mencatat, tapi saya mengarchive-nya dengan cara mengoleksi eh, DM request. Ini saya memantau apabila saya upload postingan baru di Twitter, itu minimal ada sekitar 7 calon klien baru yang ingin request eh, untuk request build ke saya gitu. Kadang ini nomornya suka naik turun ya. Kadang ada cuma dua, kadang cuma satu. Tapi belakangan ini saya setiap kali upload eh, hasil kreasi saya di Twitter itu eh, lumayan memikat para calon klien gitu. Jadinya klien nyari kita, bukan kita yang nyari klien. Ini ada salah satu contoh juga dari seseorang klien saya yang udah pernah pesen. Ini dia mengajak untuk kolaborasi membuat game dan eh, sekarang game tersebut masih dalam tahap development ya. Jadinya ditunggu aja. Oke, sekian dari saya. Silakan Mas Vincent. Oke, thank you Bagas sudah jelasin pengalamannya di bidang developer sebagai developer builder. Nah, sekarang saya akan promosi sebentar dulu. Jadi, kami dari Blocks Art Studio menyediakan jasa animasi, ada game animations, emotes, dan video animations. Jadi, teman-teman bisa lihat sebagian dari animasinya di sini. Baik, next. Nah, bagi teman-teman yang hadir di seminar kali ini, kami memberikan gift voucher yang diskon sebesar 50%. Nah, jadi ada syarat dan ketentuan yang bisa teman-teman baca. Terus teman-teman bisa join Discord kami yang ada di link itu, atau kalian bisa scan juga. Saya juga ada kasih linknya ada di Zoom meeting ini. Oke, itu untuk saya. Next, Bagas. Oke, dan oke, terima kasih atas pemaparan dari Bagas. Apa teman-teman ada pertanyaan terkait dari materi saya atau terkait materi Bagas ataupun jasa animasi dari Blocks Art Studio? Silakan teman-teman boleh tanya. eh izin bertanya dong saya. Ini Silakan Bang. dari awal ini ada beberapa hal yang menurut saya penting ya. Jadi saya sampai buka Word saya catat sendiri. Nah, dari catatan saya ini muncul beberapa pertanyaan sih. Ada 3 pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu. Karena ini mengganjal sekali di hati dan sampai sekarang nggak ketemu sih jawabannya gitu. Yang pertanyaannya yang pertama, saya kan juga punya bisnis ya yang lagi running sekarang. Game simulator untuk transportasi kereta api. Tadi di awal waktu pembahasan tentang promosi, Mas Vincent menyarankan untuk collab dengan YouTuber gitu. Tapi ada sesuatu nih yang jadi ganjel gitu. Kalau semua developer berpikiran sama dan berbondong-bondong dan berlomba-lomba untuk mengandalkan YouTuber,
gimana Mas Vincent memastikan nih game kita tuh benar-benar dimainin karena kualitasnya gitu. Bukan karena apa ya? Karena YouTuber main, orang-orang jadi ikut main gitu. Kan kita lihat ya kalau di dunia konten kreator di TikTok atau di YouTube gitu, kalau Roblox, kalau konten kreatornya lagi live itu suka masuk gitu. Tapi kalau udah selesai nih live-nya, udah habis nih live-nya, mereka semua keluar gitu. Kayak gitu. Karena jujur aja, waktu itu saya juga punya bisnis apa namanya bisnis yang lalu gitu seperti ini gitu. Namun apa ya? Karena mengandalkan gimmick dari YouTuber atau mengandalkan promosi dari konten kreator gitu. Jadinya ya ramenya cuma gara-gara ada YouTuber atau TikToker aja yang lagi main gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Mas Vincent tadi juga menyarankan kita untuk bangun komunitas lewat Discord gitu. Nah, tapi kalau gamenya bahkan belum punya core loop yang kuat gitu, kayak bisnis saya yang lalu gitu, bukankah itu seperti kayak ibaratnya bangun bangun rumah di atas pasir gitu? Bukankah lebih tepat ya jika marketing dimulai setelah produk market fit terbukti gitu? Menurut Mas Vincent sendiri seperti apa? Terus yang terakhir, banyak game Roblox yang saya lihat bagus sih, bagus banget. Bagus banget, visualnya bagus, visual efeknya keren dan lain-lain, tapi harus bangkrut karena sistem monetasinya tidak berjalan gitu. Contoh bisnis saya yang kemarin gitu, yang game horror gitu. Dalam kondisi kayak gitu, apakah strategi tahu, aksi, relasi itu masih tetap relevan dengan apa ya kondisi seperti itu, Mas Vincent? Itu sih tiga pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Terima kasih. Boleh tolong ulang pertanyaan yang ketiga, Bang Navaras? Apakah apa ya kayak bagian strategi atau aksi eh tahu aksi relasi itu apa hubungannya dengan Oh game enggak, apa itu? ya ini yang pertanyaan yang terakhir ya tadi ya. Ya benar-benar. Kan banyak game Roblox yang bagus nih, bagus banget. Tapi harus bangkrut karena sistem monetasinya nggak berjalan gitu. Jadi buat bayar developer atau buat mungkin buat gaji diri sendiri aja nggak bisa gitu. Dalam kondisi kayak gitu, apakah strategi tahu, aksi, relasi itu masih relevan? Ya, seperti itu. Oh, oke. Hmm, yang pertama, oke saya akan coba pikirkan dulu jawaban saya ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh tanyakan di kolom chat. Baik, saya akan jawab dari pertanyaan pertama dari Bang Navaras. Itu saya kan menyarankan collab. Terus gimana sih cara memastikan game kita dimainkan karena bukan karena FOMO gitu kan? Jadi bukan dari live.
si YouTuber lagi live streaming, terus mereka ini baru masuk gitu kan. Terus kalau pas udah berhenti live streaming, apa mereka bakal balik lagi main gamenya? Nah, saya ingin izin menjawab. Jadi yang pertama itu kita harus memastikan game kita itu mempunyai eh, performa game yang kualitasnya tuh baik. Istilahnya tuh kayak kita tuh harus membuat UI UX yang baik. Jadi penampilan kayak kita menekan tombol dan fungsi tombolnya itu dari game kita itu dengan baik. Yang kedua itu apakah game itu performanya bagus, pas stabilitasnya itu minim bug atau lag gitu. Jadi kan kalau kita main Roblox itu pastinya kita pengen gamenya itu berjalan dengan lancar, nggak pengen lag. Terus yang ketiga itu kita perlu pastikan visual dan audionya itu menarik. Jadi dari visual, misalnya ada eh, mapnya bagus, terus ada particle effect yang mungkin bisa buat pemain tuh betah, kayak satisfying gitu istilahnya. Kemudian kalau audio, bisa cek audionya itu ganggu gak dari sisi pemain. Coba dicek lagi. Kemudian yang keempat itu bisa dengan sistem reward. Jadi pas kita buat game, kita harus memperhatikan sistem gamifikasinya. Jadi ada program kayak misalnya leaderboard itu kayak eh, si pemain itu punya tingkat juara setiap bulannya. Terus ada tingkat sistem misalnya dari level 1 sampai 50 pada musim tertentu. Jadi kayak ngejar gitu di musim itu. Oh, harus selesaikan nih misi ini untuk mendapatkan hadiah tertentu di game itu. Nah, terus yang kedua itu menyarankan bangun. Yang pertama itu saya kan kayak menyarankan komunitas Discord. Terus Bang Navatas bilang, bukankah lebih baik produknya dikembangkan terlebih dahulu? Nah, izin menjawab, ya betul, itu produk kita harus dikembangkan terlebih dahulu. Jadi kita harus mengembangkan skill kita, membuat membuat game kita dari skill-skill nge-building, scripting, animasinya dan sebagainya. Itu kita harus kembangkan terlebih dahulu. Terus kita sambil membuat game itu kita boleh tuh kayak buat sneak peek kayak semacam bocor-bocoran untuk tentang game itu. Jadi pas gamenya udah rilis, teman-teman yang kayak patengin itu eh, anime game kita, jadi mereka langsung kayak excited gitu. Mereka pengen masuk ke game itu. Nah, terus yang pertanyaan ketiga, apakah strategi tahu aksi relasi itu kalau misalnya game kita bagus, tapi sistem monetisasinya atau secara keuangan kita masih belum stabil. Jadi apakah strategi itu masih relevan? Nah, saya bisa katakan itu masih relevan sih. Soalnya kita kan eh, membuat pertama dari bagian gamenya. Kita harus tahu dulu gimana sih cara kita membuat si pemainnya tahu tentang game kita. Nah, yang kedua itu aksi. Jadi ada dorongan dari pemain. Kita ada mendorong pemain untuk memain game kita. Terus kita merelasikan dengan baik. Relasi kita meminta feedback dari pemain. Nah, dari ketiga aksi strategi ini kita perlu istilahnya tuh perlu bagaimana ya istilahnya? Kayak harus memperhatikan keuangan kita juga. Eh, Cara kita harus kayak oh jangan hire developer lainnya dulu deh. Kita harus stabilkan income-nya kita dulu. Misalnya kita bekerja di pada waktu kita cari eh, income sampingan sambil sambil mencari income sampingan kita juga sambil membuat game gitu. Itu sih jawaban dari saya, Bang Navaras. Oke, udah lumayan jelas sih. Terima kasih Mas Vincent. Oke, thank you, Bang Navaras atas pertanyaannya.
Dari Rike, apakah Blogsat juga membuka kelas mengajar? Misal saya nge-submit animasi, terus minta tanggapan. Feel free untuk masuk kasih animasi kalian. Jadi nanti saya akan eh, kasih feedback untuk animasi kalian gitu. Hmm, dari Antum, saran sosmed top one paling disarankan yang cocok untuk memposting hasil karya. Kalau dari saya sih Twitter ya, karena dari secara langsung Twitter itu merupakan komunitas Roblox yang menjadi medsos pertama untuk Roblox developer di luar negeri. Tapi kalau misalnya teman-teman mau cari engagement yang lebih tinggi, itu lebih ke medsos TikTok. Mungkin Bagas boleh sampaikan pendapatnya. Oke, terima kasih Mas Vincent. Ini pertanyaannya tes. Ada suara saya kan? Halo? Ada. Nah, Oke, silakan Bagas. udah ada. Oke, oke. Terima kasih Mas Vincent. Ini Antum bertanya, sosmed apa yang paling cocok untuk upload kreasi? Yang pertama, seperti Mas Vincent bilang tadi, betul Twitter. Twitter itu paling utama apabila Anda ingin menggait ke customer dari luar negeri. Karena di Twitter tersebut eh, banyak banget Roblox developer lain. Yang paling penting sih kalau upload kreasi di Twitter itu harus pakai hashtag. Nah, hashtagnya apa aja tuh? Coba ya kita balik lagi ke belakang ya. Eh, Hashtag apa tuh ya? Nah, di sini nih. Di sini terlihat bahwa postingan saya menggunakan beberapa hashtag kunci untuk upload kreasi di Roblox. Di sini ada hashtag Roblox Devs, hashtag RBXDev, hashtag Roblox sama hashtag Roblox Art. Itu yang menurut saya penting untuk dimasukkan ke dalam postingan kamu ketika upload di Twitter. Karena dengan hashtag tersebut, karena hashtag tersebut adalah hashtag yang paling banyak dibuka oleh orang-orang. Jadinya ada orang yang ingin mencari builder atau mencari talent lah ya untuk eh, developer atau graphic design lainnya, itu biasanya akan membuka hashtag Roblox Dev atau Roblox Art. Nah, di pojok kanan bawah ini juga ada punya salah satu teman saya ya, Gul FX ini. Dia menggunakan hashtag Roblox, Roblox Art, Roblox GFX, sama Roblox Dev. Bisa dilihat ada Roblox Dev, Roblox, sama Roblox Art. Nah, kalau yang RBX Dev ini eh, khusus developer. Nah, kalau dia tuh pakainya Roblox GFX karena dia uploadnya GFX. Jadi pastikan ya teman-teman menggunakan hashtag tersebut gitu. Kalau kalian upload Twitter doang, upload kreasi di Twitter doang tanpa hashtag, nggak ada engagementnya. Dan mungkin Bang Bagas atau Bang Arthur, waktu paling tepat untuk upload Twitter tuh jam berapa? Paling tepat waktunya untuk upload Twitter itu adalah malam jam 9. Kalau saya biasanya upload tuh jam 9 sekitaran jam 6 sore sampai jam 9 malam. Hari apa Bang? Hari Sabtu kalau nggak hari Minggu. Karena kebanyakan orang udah free time tuh di hari-hari itu. Nah, untuk platform kedua, apabila kamu ingin menggait orang Indonesia, bisa langsung aja ke TikTok. Karena di TikTok itu isinya rata-rata adalah orang Indonesia. Di sini bisa banget dimanfaatkan ya. Untuk TikTok itu sendiri sekarang masih ramai dan nggak kelihatan sepinya sama sekali. Jadi kalau misalkan kamu mau eh, menggait customer orang Indonesia atau menggait kayak audiens orang Indonesia gitu, kamu bisa buat. Kalau misalkan Mas Amtum ini kan animasi ya, eh, animasinya diupload di TikTok. Jangan lupa hashtag sama lagu yang lagi populer kayak lagu-lagu apa statue-statue misalkan ya boleh itu memboosting postingan banget menggunakan lagu populer sama pakai hashtag. Nah itu salah satu kunci sih kalau misalkan mau di TikTok ya. Nah selain itu eh, mungkin bagaimana cara memboosting postingan di TikTok kita juga itu kan bisa bekerja sama dengan teman kayak tolong bantu klik
tombol share dong. Nah, itu dengan cara teman membantu klik tombol share, itu bisa membantu postingan Mas Antum naik ke atas gitu. Kalau like itu nggak kehitung. Like itu biasa aja. Yang kehitung sama TikTok tuh komen dan share. Jadi perlu dipastikan banget orang untuk komen sama share. Biasanya mungkin kalau misalkan kalian atau Mas Antum gitu kebanyakan main TikTok atau ada yang sering main TikTok gitu, pasti ngelihat sering banget lihat konten-konten yang ngebait banget untuk kita komen. Pernah ada yang lihat? Saya anggap pernah lah ya. Pasti ada loh, pasti ada itu postingan yang ngebait untuk komen. Jadinya eh, itu akan memboosting banget itu, memboosting postingan TikTok kita. Usahakan kerjasama dengan teman-teman kalian untuk komen, share, like itu nggak terlalu kehitung sama algoritma TikTok. Kalau di Twitter itu eh, yang kehitung tuh apa aja? Repost atau retweet, komen sama like itu semuanya kepake. Jadi usahakan tiga-tiganya itu dikedepankan gitu. Kayak tadi saya ngebait orang untuk komen di postingan saya gitu. Nih yang ini. What are your opinion about it? Jadi kita pancing orang untuk memberikan saran. Kalau kamu postingannya kayak cuman judulnya aja nih kayak an excavation site base map for an upcoming fossil mining game. Nah, sampai di situ orang nggak bakal komen. Orang orang nggak tertarik untuk komen. Kalau misalkan kalian tambahin kayak what are your opinion atau how can I improve this atau misalkan sekreatif kalian lah kayak nanya-nanya gitu. Nanti pasti ada yang komen. Pasti ada. Kalau misalkan kalian nggak ada hooknya, nggak ada kayak yang saya bilang tadi, hooknya itu ada di pertanyaan, kayak minta opini atau minta saran gitu. Itu kemungkinan di Twitter nggak ada yang komen, kecuali emang kreasi kalian tuh memang wah banget sampai orang pun rela komen gitu walaupun nggak ada hooknya. Sekarang eh, saya bisa kasih contoh sih kayak yang postingan Twitternya saking bagusnya orang komen sendiri gitu. Padahal captionnya tuh nggak ada hooknya. Sebenarnya hook ini tuh ada untuk meningkatkan engagement postingan Anda ya, supaya makin banyak dilihat orang lain. Nah, itu sih kalau dari saya ya. Oke, thank you Bagas. Semoga menjawab dari pertanyaan Antum ya. Dari Altra, apakah BlocksArt juga membuka kelas coding dan desain UI untuk Play Animation? Eh, Sejauh ini kami hanya membuka jasa animasi sih. Jadi kalau teman-teman tertarik ingin membeli animasi kami, boleh kontak kami di Discord gitu. Boleh buka tiket kami. Kemudian, boleh boleh nanya lagi gak nih? boleh Bang Navatas, silakan. Oke, ini kayaknya terakhir aja sih. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Saya yakin nih Mas Vincent sama Mas Arthur ini udah punya banyak pengalaman lah. Yang satunya di Blocks Art Studio, ya terus yang satunya juga jalan komisi dari mungkin dari tahun 2019 ya. Jadi saya mau nanya satu hal sih. Pengalaman pribadi aja dari masing-masing lah Mas Vincent sama Mas Arthur ini. Apa sih satu hal penting yang sengaja gitu tidak disampaikan hari ini? Karena kita tahu lah ya, kalau kita berbicara soal freelancing atau bisnis itu pasti tidak luput dari yang pahit-pahitnya gitu. Nah, apa sih satu hal yang penting yang sengaja gak disampaikan di hari ini karena takut membuat teman-teman di sini kehilangan motivasi untuk semangat berkarya gitu, atau menyadari realitas pahit dari apa ya digital marketing ini dan di dunia Roblox ini. Monggo. Oke, Oke, thank you atas pertanyaannya Bang Navatas. Ya. Jadi
dari saya dulu ya. Kalau saya pengalamannya eh, dari freelancing itu pastinya dari zona waktu ya. Jadi pas klien kontak kita, klien tuh biasa kadang di balik waktu kita gitu. Kalau kita kan biasa jam 12 siang, terus mereka jam 12 malam. Nah, tapi kalau mereka jam 12 siang, kitanya jam 12 malam, nah kita tuh kesusahan gitu kayak ngejawab eh, pertanyaan klien pas malamnya. Jadi kita harus berkomunikasi jam apa sih yang bagus untuk kita kontak. Jadi tuh kayak kita tuh nyaman gitu untuk kontak dan tidak saling ganggu jam istirahat kita. Kemudian pengalaman pahit yang lainnya mungkin kayak kurangnya perjanjian antar pihak ya. Itu kayak semacam miskomunikasi sih. Misalnya kita awalnya bilang ada ada kayak sediakan fitur-fitur ini. Cuman kayak akhirnya tuh kayak eh pada akhirnya kita tidak bisa aja kita tidak menjalankan fitur ini karena ada keterbatasan biaya dan banyak revisi-revisi yang telah diberikan sama klien. Nah, jadi itu perlu diperhatikan sih untuk perjanjian antar pihaknya. Untuk Bang Banggas apa? Nah, kalau untuk saya sendiri ya, mungkin lumayan banyak sih pahit-pahitnya ya. Karena saya sampai titik ini itu nggak mengalami hal-hal pahit dulu ya. Pastinya semua itu nggak ada yang selalu sempurna, pasti ada buruknya juga. Nah, kalau dari saya sendiri, saya dulu membangun image saya itu sekitar 2 tahun ya. Dulu itu saya punya impian, pengen bukan jadi pengen bukan pengen jadi developer game-game keren gitu kayak Jailbreak atau apa gitu, bukan. Dulu saya punya impian satu, pengen masuk Bloxy World. Bagi yang nanya, apa tuh bang Bloxy World? Bloxy World itu dulu adalah eh, award terbesar ya di Roblox ya. Jadi itu award tahunan gitu, sama kayak Grammy ataupun Oscar gitu. Tapi bedanya nih di Roblox. Nah, dulu tuh ada kategori namanya Best Showcase. Best Showcase di 2021, 2020, 2019 gitu-gitulah. Saya dulu ngincer itu karena saya dulu eh, pengen banget terkenal tapi nggak tahu caranya. Makanya saya cari cara sendiri. Cara terkenal di Roblox itu. Yang pertama jadi YouTuber. Saya udah coba jadi YouTuber, ternyata nggak begitu sukses. Terus saya nyoba scripting. Scripting nggak ngerti. Terus saya nggak sempat coba animasi sih, belum sempat ya, belum sempat nyentuh animasi saya bisa apa enggak. Tapi jawaban yang paling bagus untuk pilihan saya adalah jadi builder di Roblox. Nah, mulai dari situ tuh saya nge-build gitu. Saya buat showcase pertama saya. Nah, saya buat showcase pertama saya itu saya harus mikir nih, gimana caranya supaya Roblox notice saya gitu. Pertama saya mulai kecil dulu. Saya upload di Twitter. Mungkin boleh izin share screen Twitternya ya, Mas ya, biar ceritanya lebih masuk. Bentar. Ah ya boleh boleh silakan. Ini saya stop sharing dulu ya. Oke. Sebentar. Bentar, saya izin share screen lagi ya, Mas. Oke oke. Oke. Nah, apakah sudah terlihat? Em, Sejauh ini belum. Oh udah ada. Sudah. Hmm. Sebentar ya. Saya cari Baik. postingan saya yang dulu banget. Sambil tunggu Bang Bagas ini Ada udah nyampe nih. scrolling.
Oh, udah nyampe ya. Nah, Oke. nah ini postingan pertama saya tahun 2018. Nah, ini di sini bisa dilihat ya. Saya capernya tuh kebangetan. Ini saya nge-tag orang terkenal di Roblox. Sekarang dia nge-follow saya dulu nggak di-follow. Bahkan dia nggak tahu saya siapa. Saya nge-tag orang-orang terkenal di Roblox. Beliau salah satunya. Ini Sofloan ini adalah profesional builder. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen ngecek nih, oh Sofloan siapa sih? Cek aja Twitter ya. Beliau buat build bagus banget, benar-benar bagus, hampir perfect lah ya. Nah di sini saya mulai dengan membuat ini nih. Ini adalah yaitu Jackhammer ya. Ini postingan pertama saya mendapatkan 10 like, 2 retweet. Nah saya retweet sendiri biar naik. Selanjutnya saya bikin mesin. Semuanya ini nggak ada yang doing well sama sekali. Jadi biasa-biasa aja gitu. Mulai kecil saya masih ngetek ngetek orang terkenal nih, karena saya benar-benar pengen banget dilihat orang gitu dulu. Bahkan saya udah mulai buat progres-progres lagi untuk showcase pertama saya dan akhirnya jadi nih. Ini saya di sini mulai kayak coba hook gitu, tapi nggak bekerja. Kok like-nya cuma 3, retweetnya 2. Terus selanjutnya saya tetap upload, upload lagi 2018. Ini saya coba buat map untuk salah satu game, cuman nggak diterima karena jelek. So, ya selanjutnya ini ke atas lagi, ini progres saya evolusi dari tahun ke tahun ya. Ini 2018 saya lagi aktif-aktifnya nge-build, saya masih nggak ada yang doing well sama sekali nih postingannya. Memang awalnya kalau misalkan, oh nggak segampang yang dibilang Bang Arthur tinggal pakai hashtag dapat like, ya mungkin perlu proses gitu. Lagi-lagi nggak ada yang instan ya teman-teman. Jadi eh, usahakan yang terbaik aja dulu. Mudah-mudahan ke depannya akan jadi payback gitu. Usaha kamu akan terbayarkan lah pada akhirnya gitu. Ini saya upload, upload, upload terus tuh. Upload, upload terus. Oh iya, ini komisi pertama saya. Ini saya kena scam. Jadi bagi teman-teman ya, eh, untuk mengambil komisi pertama kalian, pastikan customer kalian membayar terlebih dahulu. Jangan eh, modelnya atau apanya, atau animasi atau apalah kalian kasih duluan gitu. Kalau misalkan GFX kan itu bentuknya picture ya, kalian kasih itu aja dulu, kasih watermark gitu gede-gede biar nggak diambil sama dia. Nah, ini saya bodohnya pada saat itu, ini saya kasih ke orangnya, terus nah, saya tanya kapan dibayarnya, terus dia minta lagi tuh ngebuild. Nah saya lakuin tuh ngebuild lagi. Nih saya buat ini, buat pisau-pisauan, sama buat ini saya nunggu, saya tanya kapan saya dibayar, nggak dijawab, padahal modalnya udah saya kasih. Nah di situ saya kecewa berat ya. Kecewa berat, akhirnya saya lanjut bikin showcase lagi tuh. Semuanya nggak ada yang bagus tuh, like retweetnya juga nggak ada yang bagus, tapi saya tetap upload karena saya tahu mungkin setiap kali, saya berpikiran bahwa setiap kali postingan yang baru saya upload itu akan lebih baik daripada postingan sebelumnya. Nah ini adalah postingan yang lumayan nih, pertama punya saya nih, small shop for upcoming game. Nah di sini ada komennya, ada beberapa yang komen tuh, ini siapa? Indovaret. Ya, nah itu. Ya ini komen-komennya ya isinya. Ini ini lumayan jauh. Saya scroll aja ke atas. Nah ini saya mulai lebih bagus lagi dalam buat, walaupun hasilnya sama aja gitu, nggak banyak like sama retweetnya. Naik terus ke atas. Bentar. Nah ini mulai mulai dari si mulai dari sini deh. Ini saya mulai upload showcase lagi. Ini showcase kedua saya, namanya di Palire itu, lumayan lama buatnya, 3 bulanan apa 4 bulanan gitu. Itu saya upload, ternyata nggak doing well. Ini saya ikut kompetisi pertama saya. Jadi kayak selain teman-teman harus sering upload, teman-teman juga harus cari muka kayak ikut-ikut kompetisi building gitu. Kalau misalkan kan saya
eh, ngambilnya builder ya, jalur builder kaliannya. Nah, saya cari kompetisi-kompetisi builder. Waktu itu saya ikut kompetisi untuk buat style build dari salah satu game terkenal namanya Frostpunk. Nih, Frostpunk. Nah, di Frostpunk itu ada mesin gede gitu. Ini postingan populer pertama saya. Lihat 65 like, 11 retweet dan 2 komen. Ini dengan cara dengan teman-teman mengikuti lomba-lomba seperti ini, teman-teman akan dilihat oleh berbagai macam orang juga yang ingin tahu bagaimana para partisipan mengajukan mengajukan bagiannya mereka. Kalau saya mengajukan bagian saya seperti ini. Nah, ada tuh yang lain yang menang tuh ada. Kalau saya waktu itu nggak menang karena kurang bagus ya. Ini saya juga ikut eh apa ya kayak meramaikan grup komunitas yang tadi saya bilang Roblox Architect. Saya di sini berpartisipasi untuk membuat sesuatu. Temanya itu apa aja yang penting terbang gitu. Jadi di langit. Ini rekan-rekan saya ada yang buat aneh-aneh ya. Emang nggak ada nggak ada yang nggak kreatif tuh di komunitas itu tuh. Oh, bagus-bagus. Nah, ini postingan saya karena ikut karena ikut ini karena ikut kegiatan ini saya dapat lumayan juga nih like-nya. Like, retweet sama komen 36. Terus selanjutnya saya coba buat showcase lagi baru ini ini saya nggak ikut apa-apa, saya benar-benar buat showcase pertama lagi. Ini lumayan ya. Nah, ini scroll ke atas ini di Palirenya udah jadi. Terus saya buat showcase lagi ini. Mulai naik nih, like, komen sama retweetnya mulai naik. Terus showcase saya mendapat milestone ya ini 1000 visit gitu. Saya senang dulu. Terus ini saya upload lagi, upload lagi, upload lagi. Terus sampai sini nih, saya buat sesuatu, saya tantang diri saya untuk buat sesuatu yang kompleks. Nah, di sini bisa dilihat, ini kok lumayan kompleks ya, saya pusing juga buatnya waktu itu. Ini doing well banget dibandingin sama postingan sebelumnya nih. Kayak postingan sebelumnya tuh 46, 36, terus tiba-tiba naik jadi 220. Jadi teman-teman jangan nyerah kayak misalkan postingan aku sepi mulu, postingan aku sepi mulu. Ya kalau misalkan postingan sepi, coba improve lagi dari apa yang kalian sudah lakukan sebelumnya gitu. Jadinya akan eh, orang akan melihat evolusi kamu gitu dari yang oh dulunya dia buat cuman part doang gitu, cuman satu balok doang, oh kok tiba-tiba bisa jadi banyak kayak gini gitu. Jadi teman-teman terlihat lah evolusinya dari awalnya biasa saja sampai menjadi lebih baik gitu. Ini saya juga mulai ramai lagi nih postingan saya. Nah, mulai atas-atas ini tuh saya mulai jarang upload karena saya pikir, oh ini saya dapat like, retweet sama komen tuh udah lumayan banyak. Saya nggak boleh eh, upload sembarangan kayak upload yang simple-simple gitu. Saya di sini udah eh, setting boundary sendiri gitu kayak, oh mulai dari sini karena udah mulai banyak engagementnya saya harus upload yang bagus-bagus yang benar-benar worth it yang saya bilang tadi visual berbicara lebih keras. Nah, di sini saya upload ini populer 402 like dan sampai eh, di retweet sama Roblox nih. Roblox. Bentar ya. Ini Roblox asli 8 juta follower. Ini di retweet sama Roblox. Ini highest point ya mungkin ya. Walaupun saya nggak masuk Bloxy World tapi ya seenggaknya saya di posting sama Roblox. Karena Bloxy World udah nggak ada lagi, saya udah nggak ngupload showcase lagi. Terakhir itu adalah ini nih. Ini yang paling terakhir. Mungkin penutup yang bagus ya untuk karir jadi showcase builder saya. Jadinya ya sudah. Itu mungkin perjalanannya ya. Itu saya dari 2018 tuh. Dan baru boomingnya 2022, 2023. Bahkan ya, selama perjalanan saya dulu, itu saya sempat
cari muka juga ke YouTuber kayak eh, komen di YouTube, komen-komennya YouTube, di komen video di videonya YouTuber-YouTuber gitu kayak bang tolong mainin ini dong, mainin ini dong, mainin buatan saya gitu. Ya komennya rata-rata kayak nggak positif sama sekali gitu. Orang Indonesia kalau komen tuh sakit banget. Bilangnya gini, oh game 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 murahan, game apa, nggak ada gameplay, jelek banget gitu. Ya memang ya begitulah perjalanan ya. Oke, mungkin itu agak lama ya, mohon maaf ya. Perjalanannya ada pahit-pahitnya memang banyak gitu. Jadi Jadi kalau jadi bisa intinya jaga. jadi intinya hoki akan datang kepada orang yang tidak pernah berhenti untuk berusaha. Betul, tetap berusaha teman-teman. Jangan jangan down kalau misalkan ada yang komen kayak ah jelek banget, apa apa. Jawab aja. Kalau ada orang ngatain kayak gitu, jawab aja. Simple. Terima kasih atas masukannya. Orang Indonesia itu nggak bakal expect kalau kamu itu bakal sesopan itu. Karena biasanya orang Indonesia kalau udah ngatain jelek ke orang lain, itu pasti ekspektasinya akan dikatain balik atau dalam hal paling buruknya berantem gitu. Kalian jawab aja dengan, oh terima kasih atas masukannya. Itu salah satu persona branding kalian di dunia online. Dengan cara kalian bilang seperti itu, menjawab seperti itu, orang akan mikir, wah ini orang beda gitu. Ini orang di ejek nggak jatuh. Kita mau Ronaldo aja. Banyak yang ngomongin jelek, dia tetap upload, dia tetap tetap edukasi orang-orang, walaupun orang-orang kadang suka nggak terima gitu dari edukasi sama dia gitu. Nah itu perjalanan sih. Ada perjalanan tuh panjang. Saya dari 2018 sampai sekarang 2025. Itu mungkin sih. Simpulannya ya jangan menyerah. Pasti ada jalan bagi orang-orang yang mau berusaha, orang-orang yang mau improve, orang-orang yang mau lebih baik daripada diri sebelumnya. Pasti ada jalan. Kalau kalian mikir, oh gimana nih susah-susah, jangan mikir susah dulu. Jalanin aja dulu. Jalanin dulu. Kalian nggak nyoba, nggak bakal tahu. Nggak bakal tahu jawaban. Nah, itu mungkin dari saya ya. Oke, Ya, apakah menjawab Bang Navaras? Cukup menjawab sih. Jadi insight baru juga. Ini ada sedikit tambahan catatan sih di sini. Jadi keren banget lah pokoknya. Hmm, oke, Eh, oke, next. Ini pertanyaan terakhir ya. Ini dari set animasi yang paling dicari developer apa Bang? Kayak set movement, combat, emote, dan lain-lain untuk jasa bikin animasi. Untuk jasa animasi ini menurut saya ini campuran ya. Ini tergantung tema game kalian. Kalau misalnya lebih banyak roleplay itu mungkin kayak gerakan gitu, kayak gerakan jalan, terus actionnya mungkin pas mereka lagi memakai sesuatu alat, misalnya kayak mereka lagi sedang memakan apel, nah itu ada actionnya gitu. Kalau combat itu kalau misalnya kalian main game FPS pasti ada eh, tembak-tembakan dan tinju-tinjuan mungkin. Kalau emotes kan lebih ke game yang showcase emotes. Itu sih dari eh, set animasi yang paling dicari developer. Apa semoga menjawab pertanyaan dari Tayan. Oke, eh, mungkin teman-teman udah nggak ada pertanyaan, jadi kita tutup sampai sini ya. Next slide. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Bang Bagas juga udah temani saya untuk eh, membuat seminar ini. Kemudian kita juga dengar dari insight dari Bagas ya. Yang terutama itu kita jangan pernah menyerah saat membuat showcase ataupun menunjukkan karya-karya kita. Meskipun banyak yang kata-katain kita, itu eh, kita jangan menyerah, harus tetap berjuang. Oke, mungkin ada kata-kata dari Bagas.
Eh, kata-kata dari saya ya. Eh, mungkin eh, berkaitan dengan judul ya, dari kering hingga banjir order ya. Kalian sering upload kayak gitu, otomatis orang akan melihat potensi Anda dalam membuat sesuatu. Mulai dari situ, kalian akan mulai berdatangan orderan masuk, maupun dari eh, orang-orang luar maupun orang dalam negeri gitu. Jadi saran saya kalau misalkan kalian ingin menjadi fokuskan diri kalian ke freelancer di Roblox gitu, ya sering-sering aja upload dan sering join komunitas. Jangan lupa kayak yang saya bilang tadi, join komunitas supaya kalian bisa karya kalian tuh bisa dilihat sama orang lain, dan orang lain kemungkinan nih bisa merekomendasikan kalian ke orang yang sedang mencari jasa yang Anda lakukan. Kayak misalkan saya kenal Amtum nih, Amtum buat animasi. Wah, saya sebagai builder ada orang nanya, tahu orang bisa animasi nggak? Oh, tahu, Amtum. Nah, dari situ mulai chain reaction tuh. Nah, saran saya sih itu ya. Tetap berusaha. Kalau misalkan eh, eh, orderan masih belum ada juga, tetap berusaha. Upload Twitter, share, share, share ke komunitas lain. Jangan menyerah karena perjalanan itu nggak ada yang singkat. Perjalanan itu panjang dan semua proses itu mudah-mudahan hasilnya baik. Itu sekian dari saya. Terima kasih Mas Winston atas waktu. Oke, terima kasih teman-teman yang udah hadir di seminar ini. Eh, Sampai jumpa untuk seminar selanjutnya. Goodbye. Terima kasih semuanya udah datang ya. Thank you, thank you. Thank you. Terima kasih Riz, terima kasih Tayan, terima kasih Vio.